Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Alfiansyah dengan NIM akhir 3005 dari kelas Al-Gudi ingin menjelaskan soal dari UTS kode A untuk remedi, mulai remedi. Nah, yang di nomor satu ada soal bintang kejora. Untuk difficulty-nya easy dengan poin 15. Nah, untuk deskripsi soalnya, buatkan sebuah program yang menerima sebuah angka N sebagai input lalu mencetak pola segitiga bintang dengan tinggi n seperti contoh di bawah ini. Untuk notnya wajib menggunakan rekursif dan tidak boleh menggunakan for, perulangan perulangan sejenisnya lah, for dan while. Untuk base case-nya dari soal itu sendiri kayak gini ya. Input kalau diinputkan 4, outputnya bakal for seperti ini. Oke, jadi yang pertama kita itu membuat dulu function yang bernama bentuk star. Di dalamnya punya dua parameter yaitu baris dan total. Untuk baris sendiri itu mewakili jumlah bintang yang akan dicetak pada suatu baris tertentu untuk nantinya. Dan total itu batas akhir dari jumlah baris yang ingin kita cetak. Nah, di selanjutnya ada perkondisian. If baris lebih dari total sampai dengan return. Nah, fungsi ini nih bakal ngecek ya dari kondisi rekursi itu sendiri. Nah, jadi jika baris itu sudah melebihi dari total, maka kita tuh sudah mencetak semua baris yang diperlukan bintang-bintangnya. Jadi si function bentuk star ini bakal diberhentikan dengan cara nge-return nol. Baru kita ngeprint buat setiap anunya. eh untuk membentuk star itu dari sendiri dikali baris, bintang dikali barisnya. Terus bentuk star, nah itu fungsi akan membagi dirinya sendiri ya di bentuk star baris di plus satu, tetapi untuk nilai baris yang ditambah satu. Karena di plus satu ini. Nah, untuk ini nih inti dari rekursinya sendiri ya, fungsi akan yang memanggil terus dirinya sampai kondisi yang di atas ini terpenuhi. Jadi akan di stop gitu. Yang kedua ada function bintang kejora dengan parameter E. Nah, jadi N itu yaitu jumlah total baris yang diinginkan untuk inputan si user ke depannya. Nah, kalau sudah itu kita eh, baru masuk di bawahnya itu dipanggil dari function jenis sendiri. Jadi bentuk star ini satu dari barisnya dan eh, n ini inputan dari user masuk ke total barisnya nanti. Gitu. Baru kita membuat metode untuk inputan dari si user dan menjalankan dari bintang kejora ini sendiri. Sekarang kita coba di sesuai base case dulu 4. Kita coba lagi mungkin 7 ya. Betul. Kembalikan lagi ke 4. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini ada soal bernama Dennis lupa password dengan difficulty medium dengan nilai 20 poin. Jadi untuk soalnya Dennis baru saja membeli HP baru. Dengan alasan keamanan, dia membuat PIN untuk menjaga HP-nya dari akses orang lain. Namun Dennis lupa dengan PIN yang telah ia buat dan akhirnya meminta bantuan kepada Adit. Dennis hanya ingat bahwa untuk not yang harus diperhatiin, berarti itu PIN-nya itu merupakan angka yang ganjil dan harus terdiri dari 4 digit. Kita disuruh membantu Adit untuk menemukan kode PIN-nya tersebut menggunakan metode brute force. Nah, untuk not-nya brute force sendiri, PIN itu terdiri 4 digit ganjil, harus ganjil, dan dari 1001 hingga 999. Nah, tampilan jumlah iterasi yang diperlukan hingga PIN ditemukan, dan tampilan PIN yang cocok. Jadi kita disuruh untuk inputan ini, dari inputan yang atas, dan tampilan jumlah iterasi dari jumlah inputnya ini harus dilihatkan ya di output. Dan
tampilkan PIN yang cocok. Oke, buat berikutnya ini. Terus ini untuk test case-nya dari si soalnya kayak gini. Nah, jadi masuk aja ke codingannya. Yang pertama itu kita buat inputan dulu dari si user berupa PIN yang akan dicari nantinya. Baru kita membuat variabel jumlah iterasi ya yang akan dihitung nanti variabel yang berjumlah value-nya itu masih nol. Karena ini dibuat untuk menampung eh, nilai iterasi dari perulangan selanjutnya ini. Nah, baru masuk ke intinya. Kita ada for ulangan, for pin in range 1001 dengan batas 10.000 dan jumlah iterasi 2 Kak, 2. Kenapa kok 2? Karena kan eh, jumlah pinnya harus ganjil. Nah, jadi udah diingatkan di sini kalau ini harus ganjil. Berarti kalau inputannya 2 dari ini ke ini, kalau inputannya awalnya udah ganjil berarti selanjutnya pasti ke ganjil, selanjutnya pasti ke ganjil gitu. Soalnya di 2. Nah, baru setiap iterasi itu eh, kita tambahkan satu ya untuk mengetahui jumlah pinnya itu ditambahkan ke sini. Berarti ini berulang ditambahkan ke yang atas ini, ulang lagi, tambahkan ke atas ini, ulang lagi tambahkan ke atas itu. Dan baru ada perkondisian if pin sama dengan pin target. Baru printnya itu pin Dennis adalah pin eh dari inputan dari iya ya pin-pin ini. Nah, terus ditemukan pada iterasi yang ini jumlah totalnya tadi. Ya, ini pin pertamanya, pin ya. Ya. Baru bakal sistem bakal di break. Kita coba dan gila 1679. Set. Nih, 1679 ditemukan di iterasi 340. Kalau kita coba 9999. Nih, ini jadi bukan di iterasi ke 4500. Oke, sekarang masuk ke soal ketiga. Nah, buat di soal ketiga ini ada soal yang berjudul Sela mau skripsi dengan difficulty medium dan nilai poin 20. Untuk deskripsi soalnya, Sela adalah mahasiswa semester tua yang sedang mengerjakan skripsi. Ia ingin mencari referensi jurnal dari perpustakaan. Nah, setelah jurnal di perpustakaan telah diurutkan berdasarkan ID. Nah, jadi udah diurutkan ya berdasarkan ID-nya. Nah, tugas kita ini disuruh untuk Sela mencari jurnal yang dia butuhkan berdasarkan ID jurnalnya. Jadi kita itu di perpustakaan tinggal ngetik ID-nya doang bakal ketemu di jurnal itu sendiri. Dan harus menggunakan algoritma binary search. Nah, untuk notnya, kamu diberi daftar jurnal berisi ID dan judul yang sudah diurutkan berdasarkan ID. Untuk listnya sudah ada berarti. Nah, cari jurnal dengan ID menggunakan binary search. Harus menggunakan ID, tidak boleh menggunakan judul dari jurnalnya. Terus, ketiga ada tampilkan judul dari judul tersebut jika ditemukan. Baru jika tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa ID tidak ditemukan. Nah, ini untuk contoh inputnya di dua-dua. Eh, Buat contoh outputnya, jurnal dengan ID 22 inputnya memiliki judul masa depan. Nah, judulnya harus dicetak juga di bagian output. Ini untuk test case-nya. Nah, ini untuk database bukunya yang udah terbuat di awal soal. Jadi kita tinggal membuat algoritma saja dengan cara searching by ID-nya. Oke. Untuk yang pertama kita buat fungsi function dulu cari jurnal yang menerima dua parameter yaitu jurnal dictionary dan target ID yaitu target yang ingin dicari oleh si pengguna nantinya. Nah, terus ada
IDS, Sorted Journal Dictionary.keys. Nah, langkah pertamanya itu kayak mengambil semua key dari dictionary, jurnal dictionary itu sendiri, dictionary, lalu mengurutkannya dengan sorted. Sorted. Nah, karena ini lumayan penting ya, karena binary search itu hanya bekerja pada data-data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Nah, hasilnya adalah list IDS berisi angka 1 sampai 50 dalam urutan menaik nantinya. Nah, ini left sama dengan 0 dan right sama dengan len IDS min 1. Nah, ini ada dua variabel left dan right untuk menentukan batas bawah dan batas akhir dari pencarian. Left itu dimulai dari indeks ke 0 dan right itu indeks terakhir dari list yang di min 1. Kenapa di min 1? Soalnya kan awal-awal 0, bukan dari 1. Jadi, biar hitungannya tidak eh, kelebihan 1. Nah, selanjutnya ada while left kurang dari sama dengan right. Nah, di sini nih kita masuk ke dalam loopnya ya, loop while ini. Yang akan terus berjalan selama batas kiri masih lebih kecil atau lah sama dengan batas kanan itu sendiri. Nah, terus ada mid sama dengan left plus right dibagi dua. Nah, di dalam iterasi yang ini, kita tuh mencari nilai tengah dari list IDS terlebih dahulu menggunakan metode left plus ring. Jadi kiri dibagi tambah jumlah kanan terus dibagi dua. Nah, nilai nilai tengahnya itu nanti dibandingkan dengan target. Soalnya kan binary search kita itu tentukan target tengahnya dulu. Nanti kita bisa mencari target berdasarkan kiri atau kanannya. Nah, lanjut ada mid underscore ID sama dengan IDS mid. Nah, variabel mid sekali digunakan untuk menyimpan ID jurnal di posisi tengah itu sendiri. Nah, kita akan menggunakan ini untuk membandingkan ID dengan si ID yang dicari pengguna itu sendiri. Nah, terus ada perkondisian. If mid underscore ID sama dengan target, return jurnal dictionary underscore dix, dan mid underscore ID. Nah, terus ada elif buat yang kedua, target ID kurang dari mid ID, right sama dengan mid min 1. Nah, jika target ID-nya itu lebih kecil dari mid ID, maka itu kita harus mencari di bagian kiri dari list sehingga right dibinakan di posisi sebelum mid. Nah, oke. Nah, yang ini sebaliknya ya. Kalau lebih besar, eh, bakal mencari di bagian kanan dan di kode di bagian left-nya itu bakal masuk ke bagian kanan setelah mid begitu. Jadi ininya kayak bergeser aja sih gitu. Nah, terus bakal dicari lagi mid-nya. Bakal dicari lagi ini bakal ke kiri apa ke kanannya lagi begitu. Nah, terus di return non. Jika pencarian selesai dan nah ini buat tidak buat ID-nya yang tidak ditemukan itu akan mencetak nonnya. Baru di sini kita buat penggunaannya. ID dicari sama dengan integer inputan dari si user harus integer. Nah, judul sama dengan cari jurnal, function cari jurnal dengan parameter perpustakaan yang database awal baru dan ID dicarinya. Baru buat berkondisian if judul kalau ketemu bakal menampilkan ID-nya dan judulnya. Jika tidak ketemu, bakal menampilkan ID ini tidak ditemukan di dalam eh, perpustakaan itu sendiri. Kita coba terlebih dahulu. Tapi kita coba 16 ya. 16. Jurnal dengan ID 16 memiliki judul model keamanan Zero Trust dalam komputasi awan. Kita cek 16 model keamanan Zero Trust dalam komputasi awam. Betul. Cek lagi mungkin 30. 30 memiliki judul pola desain aplikasi Cloud Native. 30 pola desain dan aplikasi Cloud Native. Sama. Sekarang kita coba yang di luar list. 56. Set.
Jurnal dengan ID 56 tidak temukan. Oke, betul ya. Masuk ke nomor 4. Soal Mang Ucup promosi dengan difficulty medium dengan nilai 20. Nah, untuk deskripsi soalnya, Mang Ucup, sang owner Niagara Fruit, punya ide unik untuk mempromosikan buah-buahannya. Nah, dia itu ingin menggabungkan buah-buahannya dalam bentuk pasangan. Kemudian mengurutkan hasil gabungan tersebut berdasarkan urutan abjad A sampai Z sesuai ASCII. Nah, untuk notnya atau aturannya yang harus kita kita hindari, kita lakukan. Nah, itulah pokok. Nah, setiap dua urutan itu dijadikan satu pasangan dan digabungkan menjadi string. Setelah semua pasangan terbentuk, urutkan semua pasangan tersebut berdasarkan abjad. Kita tidak boleh menggunakan sort ataupun sorted. Nah, buat data-data buahnya, ini buah dalam list apel, stroberi, buah naga, alpukat, anggur, pisang. Proses pasangan apel dipasangkan dengan stroberi. Jadi apel stroberi tidak menggunakan spasi. Buah naga dengan alpukat, buah naga alpukat, dan anggur dipasangkan dengan pisang, anggur pisang. Nah, untuk outputnya yang harus nih begini. Oke, yang pertama itu kita pasti ada list buat database-nya, database buah-buahannya. Di sini sudah disediakan oleh soal. Yang kedua kita buat list kosong dulu dengan variabel variabel pasangan. Baru kita buat perulangan. Nah, di sini nih kita menggunakan for loop dengan dua langkah juga. Sehingga itu kita mengambil indeks ke 0, 2, dan 4. Urutannya dari genap. Nah, pada setiap langkahnya kita mengambil dua buah sekaligus. Misalnya pada buah indeks ke 0 dan buah indeks ke 1. Lalu menggabungkannya dengan eh, plus ini digabungkan. Lalu menyimpan dengan menyimpannya ke list pasangan ini sendiri. Biar si list kosong ini ada value-nya dengan fungsi PM. Ada perulangan lagi for i in range len pasangan. Nah, di kode ini nih yaitu implementasi dari dari bubble bubble sort itu sendiri eh mau pengurutan yang paling dasar ya. Jadi di halaman list pasangan nantinya akan dibandingkan dua-duanya dan ditukar jika urutannya salah secara abjad. Nah, baru proses ini diulang menerus-menerus sampai si abjad itu benar-benar terurut sesuai dengan aturannya tersendiri. Begitu. Oke. Udah di print. Udah. Kita cek dulu. Nah, anggur pisang, full strawberry, buah naga buket. Buah naga buket. Tuh kan. Lanjut. Yang kedua ada yang kedua. Yang kelima ada soal Shopee belajar berhitung dengan difficulty hard 25. Nah, untuk deskripsi soalnya, seorang anak bernama Shopee sangat senang belajar berhitung. Saking semangatnya, dia terus-menerus meminta ibunya untuk menyebutkan berapa kali Shopee mengatakan kata aku dalam kalimat yang dia ucapkan. Karena ibunya lelah, ia memutuskan untuk membuat program yang bisa menghitung jumlah kemunculan kata aku secara otomatis. Nah, untuk aturannya, gunakan algoritma divide and conquer. Tidak boleh menggunakan fungsi split atau metode string lainnya seperti .count. Setiap kata dibesarkan dengan spasi tunggal dan tidak ada tanda baca. Nah, untuk contoh inputnya, aku sangat senang hari ini karena aku pergi ke rumah makan bersama ibu aku. Aku, aku, aku. Jumlah kata aku dalam kalimat tiga. Betul. Catatan. Kalimat input berupa string biasa. Inputannya harus berupa string biasa. Nah, hitung jumlah aku dengan menggunakan divide and conquer. Begitu. Oke, masuk ke penjelasannya. Pertama, kita buat function dulu yang bernama hitung aku dengan tiga parameter, yaitu kalimat. Nah, kalimat ini untuk menerima inputan dari si pengguna nantinya. Start. Ini posisi indeks awal untuk mulai membaca kalimat itu sendiri. Dan end untuk posisi indeks terakhir. Sekarang ada base case-nya.
If start lebih besar dari n, return nol. Nggak mungkin dong kalau startnya itu lebih lebih besar daripada n itu sendiri. Jadi bakal return nol. Nah, i sama dengan start. I sama dengan start, while i kurang dari sama dengan n dan kalimat list i tidak sama dengan string kosong, baru i di di operasi dioperasikan dengan plus satu. Nah, tuh di sini tuh fungsinya kita mencari batas akhir dari sebuah kata. Nah, kita mulai dari start dan terus maju sehingga menemukan spasi atau mencapai akhir kalimat. Untuk dimasukkan ke dan untuk menghitung sebuah kata sebuah kata nantinya dengan target aku ini. Lalu kata sama dengan kalimat start i. Nah, selalu kita potong kalimat dari start hingga i. Yang berarti kita mengambil satu kata utuh buat ditampung nantinya. Baru fungsi count. Ini variabel count ya, bukan bukan count yang fungsi atau metode seperti ini. Jadi variabel ini cuma menampung jumlah satunya nanti bentuk dan eh, dipanggil di sini nantinya. Ini untuk menghitung satu, menghitung sama dengan satu lah itu. Jika kata sama dengan aku, else nol. Jadi variabel ini bakal menampung kata aku tidak menampung nilai satu jika kata itu bernilai aku. Dan jika tidak, itu nol. Nah, baru di return count, terus di plus hitung aku. Di plus di function itu sendiri, kalimat i dari startnya di plus satu dan n. Ini buat contoh penggunaannya. Eh, kalimat, variabel kalimat buat menerima untuk menampung inputan dari user jumlah. Ini untuk menampung kena iya menampung sih eh, hitungan kalimat itu sendiri di dalam function ini di dalam function yang udah kita buat sebelumnya di atas dan baru bakal dicetak di print ini gitu. Nah, coba dulu apakah ini bisa di copy. Cet, aku sangat senang. Set, 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 set. Aku sangat bentar tiga tuh coba kita buat sendiri aku saya kamu tapi aku eh tapi aku juga sayang aku. Aku tuh sayang eh ini dah kamu sayang tapi kamu. Nah, ada berapa deh? Satu, dua, tiga, empat. Empat ya? Aku, 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 aku. Coba. Oke. Empat. Nggak kata aku yang malam. Oke. Aku satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Set. Oke, 10. Saya. Mungkin sekian saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Selebihnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.